Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamidah Lutfi Widayanti. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Berikut adalah video PPL saya. Selamat menonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentu saja kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi. Oke, setelah berdoa, ini saya mau presensi terlebih dahulu ya. Ya. Ramadhani? Gak ada. Arif Rahman? Arif Rahman. Nah, ngomong hadirnya yang kenceng ya. Pertemuan ini nanti dibagi jadi 2 pertemuan. Yang pertama itu nanti kita simulasi dulu dan juga sebagian project. Yang kedua kita selesaikan projectnya. Nah, pada pertemuan pertama ini nanti kalian pakai 4 komputer karena kemarin kita sudah dibagi 4 orang ya. Secara kelompok, bukan 4 orang 4 kelompok ya. Sudah tahu semua kan kelompoknya yang mana saja? Nanti kalau belum ada yang lupa, tolong tadi ada yang membacakan ya, salah satu dari kalian terkait kelompoknya siapa saja. Kemudian di pertemuan kali ini juga kalian kemarin sudah diminta untuk memfoto setiap 2 hari sekali ya terkait perubahan KWH yang ada di rumah itu berapa. Itu nanti kita gunakan sebagai data awal project ya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih, kita ke bagian ini. Project perhitungan biaya listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita ini ada 3 ya. Di sini kalian bisa lihat, yang pertama itu kalian harus mampu mengevaluasi penggunaan energi listrik. Yang kedua, menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain proyek yang dilakukan. Jadi nanti pas proyek, kalian coba mengevaluasi penggunaan listrik yang kalian gunakan untuk proyek itu. Kan tadi di satu kelompok itu ada beberapa orang ya. Nanti kalian pilih mau di rumah siapa, punyanya siapa, kalau bisa yang pakai token saja ya, biar nanti kita lebih mudah perhitungannya. Kemudian mengikuti prosedur yang tepat dalam proyek. Jadi nanti kalian, saya bagikan LKPD-nya itu pakai Google Form. Jadi salah satu di antara kalian itu harus bertanggung jawab untuk mengisi LKPD ya. Semuanya sekelompok itu bekerja sama, tapi satu orang yang bertanggung jawab harus full menyelesaikan LKPD-nya. Sampai sini paham? Paham ya? Terus nanti kalian juga perlu mengidentifikasi kekurangan ataupun kesalahan pada desain project yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya kalian juga perlu mampu menerjemahkan data berdasarkan project yang dilakukan. Dari data itu kalian bisa lihat polanya bagaimana, nanti kalian identifikasi, kalian cari analisisnya kayak gimana, kemudian kesimpulannya bagaimana gitu ya. Terus mengidentifikasi dan membuat kesimpulan yang benar. Nah, aktivitasnya yang pertama nanti kita diskusi dengan pertanyaan pemantik, yang kedua simulasi perhitungan tagihan listrik, yang ketiga proyek perhitungan biaya listrik, yang keempat monitoring dan bimbingan, yang kelima assess the outcome sama upload hasil proyek, yang terakhir adalah evaluasi. Jadi agak panjang memang kita pada pagi hari ini ya. Tahukah kalian bagaimana cara menghitung tagihan ataupun biaya penggunaan listrik? Ada yang tahu? Biasanya kalau kalian bayar listrik gimana? Pakai token aja, bayar aja langsung. Terus kalau habis langsung beli lagi gitu. Terus ada yang lain? Yang pakai meteran mungkin? Nggak ada. Berarti di sini hampir semuanya belum tahu cara menghitung tagihan ataupun biaya listrik ya? Oke, kalau belum, tonton dulu ya. Tonton video dulu. Tanya, ada apa aja di sini? Alat-alat elektronik di rumah. Kalian juga begini nggak? Iya. Tadi yang colokan ini, nah yang ini begini juga? Ada? Yang begini di rumahnya? Nggak ada. Gimana? Ada tapi nggak banyak. Nah, sebenarnya ini kan kalau dilihat di video tuh tadi ada tulisan segera dicabut dan lain sebagainya. Berarti berdasarkan video ini sebenarnya isinya apa sih? Peringatan apa? Hemat energi listrik. Selain itu, apa lagi?
Kenapa? Keselamatan. Iya, betul banget. Ada keselamatan penggunaan listrik juga di situ. Terus apa lagi? Ada kaitannya kalau kita lihat di sini, apa sih? Kan kita mau proyeknya ini ya terkait penggunaan perhitungan tagihan listrik sama kebiasaan-kebiasaan tadi, kira-kira gimana? Ada nggak hubungannya? Gimana? Cara pemakaiannya. Berarti cara pemakaian listrik kita bakal berpengaruh dengan tagihan listrik kita, gitu? Atau biaya penggunaan listrik kita? Iya. Nah, sekarang coba kalian lakukan simulasi ke simulasi konsumsilistrik.net. Nah, sekarang silahkan per kelompok dulu, dibagi per kelompok. Duduknya sudah mulai per kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 1 dibacakan dulu, coba siapa aja? Coba kelompok 1. Bulan Nur, Galang, Bulan Aul. Iya. Aul, Galang, Isna, Sela, Dinaca. Silahkan langsung pindah ke sini. Terus kelompok 2. Siapa tadi? Bulan Nur, Faizal, Rizka, Wendy, Meli. Silahkan ke sebelah sana. Oke, karena sudah, sekarang coba kalian buka Google-nya, kalian search di simulasi konsumsilistrik.net. Coba. Sudah? Bisa terbuka? Nanti kalian munculnya begini ya. Nah, coba sudah muncul, langsung aja. Kalau nggak pakai buka WA web ya kalian yang ada di situ, salah satu kelompok kalian buka WhatsApp webnya, atau kalian bisa pakai simulasi konsumsi listrik K-nya 2.net. Langsung. Ayo. Sudah? Nah, di situ kan udah terbuka. Siapa yang sudah terbuka? Nah, itu udah kelompok sini udah. Diklik yang bagian simulasi yang merah itu. Nah, betul. Ya. Nah, kelompok 4 bagaimana sudah? Nah, coba perhatikan ke depan, yang kelompok 4 juga ya, sambil menunggu, sambil perhatikan. Kalau sudah tampilannya begini, nah, oke. Kalau sudah tampilannya begini, di sini kan bagian atas ada tulisan deskripsi simulasi listrik di rumah nenek. Sekarang kalian pilih salah satu teman kalian yang nanti mau dijadikan project. Misalnya kelompok 1 ini rumahnya Galang nih, karena banyak banget alat elektroniknya. Misal, ya, semakin banyak semakin bagus ya, karena semakin bukan boros enggaknya penggunaan listrik itu tergantung alat elektronik yang kita gunakan ya, dan bagaimana kita bagaimana kita menggunakannya juga. Kayak lampu itu kan ada yang boros, ada yang tidak ya. Nah, di sini nanti kalian tulis misalnya simulasi listrik di rumah Galang. Itu ada nama rekening kalian isi di rumah salah satu yang kalian mau jadikan project nanti. Misalnya kelompok 1 mau pakai punya siapa? Punya Galang. Oke, berarti punya Galang. Nanti di situ tulis nama rekening listriknya ya, berapanya. Kemudian di situ ada pilihan tarif. Coba perhatiin di layar monitornya, silakan dicek layar monitornya. Monitor masing-masing dicek, itu kan ada bagian pilih tarif ya. Pilih tarif, ini kalian bisa lihat ada R1, R2 ya, R1, R2 ini itu dilihat dari kalau meteran berarti kan tagihan ya, bukan biaya, tapi kalau token ya dari biaya listriknya berapa. Kalian nanti pilih pakai tarif R1 atau R2 disesuaikan dengan biasanya KWH-nya berapa gitu ya. Nah, di sini dayanya kalian bisa pilih daya. Ini misalnya saya pilih dulu ya, kalau belum dipilih itu belum bisa memilih daya. Nah, kan ada yang 900 volt ampere, ada yang berapa gitu kan. Punya Galang berapa Galang? Ya, ini berarti pakainya 900 ya kalau punya Galang. Nanti punya yang lainnya, coba yang token coba lihat. Nah, kan beda-beda ya, setiap ini ada yang 1.600, 1.800, ada yang 2.100 dan lain sebagainya, ada 21.000 dan lain-lain. Oke, udah ya. Sekarang kalau sudah, kalian klik tambahkan barang. Nah, di rumahnya Galang ada apa? Radio punya nggak? Punya, pakai? Pajangan ya, nggak usah kalau pajangan ya. Terus televisi berwarna, berapa inci? Berapa inch? Bukan inci. Biasanya lebarnya seberapa? Coba. Nah, di sini udah ada. Nanti kalian lakukan simulasi. Total penggunaannya berapa jam per harinya. Diedit-edit bisa ya. Disesuaikan sama nanti kalian tinggal ubah-ubah disesuaikan dengan yang mau nanti kalian hitung di project.
Yang simulasi ini dijadikan bahan perbandingan aja ya. Ingat ya, bahan perbandingan. Nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya sesuai nggak dengan yang kalian project perhitungan nanti, gitu ya. Sampai sini paham? Silahkan kalian lakukan simulasi. Saya beri waktu 10 menit, udah cukup banget ya harusnya. LKPD, kalau kalian lihat itu ada nama-nama ya, iya nggak? Ada nama-nama. Coba kalian checklist sesuai dengan nama kelompok kalian. Yang nggak ada di kelompok kalian jangan di checklist, gitu ya. Coba checklist dulu. Isian LKPD. Di sini ada istilah LKPD dengan cermat dan teliti. Di sini kelompok 2 udah ready. Kelompok 1, kelompok 3. Nah, fokus ya kelompok 4. Nah, sekarang di isian LKPD itu ada namanya tujuan percobaan. Terus apa lagi? Coba Arif bacakan. Alat dan bahan. Arifnya di sini project perhitungan biaya. Kalau kalian baca WhatsApp yang ada di grup, itu kan sudah ada ya ditulis tujuan projectnya apa saja. Nanti kalian sesuaikan dengan isian di LKPD ya. Ditulis di situ tujuan projectnya apa, alat bahannya kalian tulis juga. Karena kita nggak pakai bahan, maksudnya bahan itu kan sesuatu yang habis sekali pakai. Kan kita nggak ada ya menggunakan itu, berarti kita cuma pakai alat aja. Nanti kalian tulis alatnya apa, kemudian plan design projectnya. Ini menentukan project perhitungan biaya listrik yang akan dilakukan dan pembagian tugas dalam kelompok. Nanti kalian catat ya, yang ini kalian tulis saja di chat grup nggak apa-apa. Kelompok 1 yang bagian nulis siapa, pakai punya siapa, kayak gitu-gitu ya datanya. Terus nanti ditulis juga terkait yang mengisi LKPD itu siapa ya. Nah, sudah dibuka. Nah, itu kan ada sheet 1, sheet 2. Yang satu itu data percobaan ya. Di situ ada data percobaan. Nanti kalian tulis tanggalnya tanggal berapa, KWH-nya berapa hari pertama, terus hari keduanya berapa. Isi sesuai dengan yang diminta. Nah, di data percobaan 2, sekarang buka sheet data percobaan 2. Di situ kan ada beberapa kolom ya. Nanti kalian isi, itu ada alat, ada jumlah, daya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya alat elektroniknya itu lebih dari 5, tinggal kalian sesuaikan saja ya. Tinggal kalian sesuaikan saja, tinggal tambah insert. Selisih KWH-nya berarti nanti adanya di hari kedua sama ke 3 gitu ya. Oh ya, kalau nggak gini aja, karena kan harus ada selisih KWH ya. Yang tadi di back aja dulu ya. Nanti yang kita pakainya 2 hari kedua, 2 hari ketiga, dan 2 hari kedua dan 2 hari ketiga. Yang pertamanya berarti di yang hari Selasa itu, yang keduanya itu hari Rabu gitu ya. Ntar nih saya tuliskan aja. Nih yang lain perhatikan dulu. Nah, di tabel itu kan ada data percobaan ya. 2 hari pertama dan 2 hari kedua ya. Nah, nanti di sini kan ada 1, 2 gitu ya. Terus ada lagi apa tadi? Di sini selisih ya. Gitu ya. Ini KWH-nya berapa? Oke, kita pakainya kan kamu hari Selasa, Kamis sama Sabtu ya. Yang Selasa ini kalian tulis sini ya. Selasa, terus Kamis yang di sini. Terus 1, 2 di sini Kamis, di sini Sabtu. Jadi pakainya 2 aja. Gitu ya. Biar nanti perhitungannya lebih enak. Nanti selisihnya berapa? Selisih itu kan yang lebih besar dikurangi yang kecil. Nanti hasilnya di sini. Sampai sini paham? Sheet pertama data percobaan nggak ada masalah ya. Nanti kan ada 2. Yang atas itu yang biasa tanpa perlakuan khusus, yang kedua itu dengan perlakuan khusus gitu ya.
Tunggu. Kita akhiri dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terkait siapa yang berangkat dan tidak, nanti tolong katakan hadir ya kalau misalnya saya presensi. After Desta, Aprilia nggak ada ya. Arif Rahman, Bayu, Chelsea Listi, dilanjutkan project yang kemarin. Sekarang saya mau tanya dulu nih, untuk kalian nih saya mau tanya ke Oke, Arif, ini pendapat aja ya, jadi nggak usah tegang, nggak usah gimana-gimana. Arif, kalau biasanya yang bayar tagihan listrik siapa? Orang tua, tapi pernah nggak disuruh bayar? Nggak pernah, jadi nggak tahu. Bayarannya tiap bulan beda nggak? Beda-beda ya tiap bulan. Nah selanjutnya yang mau saya tanyakan lagi, ini pertanyaan buat yang perempuan. Siva nih, tadi kan udah disebutkan oleh Arif dan juga Galang beberapa pengalaman mereka terkait penggunaan energinya ya. Sekarang bagaimana nilai KWH yang kan di proyek kemarin kalian suruh foto-foto KWH-nya ya. Ini coba yang Siva lakukan itu ada perbedaan nggak? Kan kemarin disuruh dua hal ya, dua perlakuan yang berbeda. Itu selisihnya ada beda nggak? Ada. Gede nggak? Kecil, tapi ada. Tadi beberapa dari teman kalian ya. Sekarang kemarin kan kita sudah lihat video tuh ya, video tentang penggunaan listrik. Ada cara-cara penggunaan listrik yang apa namanya? Yang dianjurkan seperti apa gitu ya. Nah itu kalau bisa di rumah kalian juga begitu ya, jangan menumpuk-numpuk. Nah mulai lagi kelompok 1 siapa aja ya? Silahkan ke sebelah sana. Kelompok 2, oke silahkan. Nanti di sini itu kan kalian diminta untuk ngisi LKPD ya. Ada suruh ngupload file, ya enggak? Nah untuk upload file kalian isi dulu di Excel yang saya sudah berikan di grup ya. Silahkan diisi yang lengkap. Jangan lupa fotonya itu nanti kalian buat lagi di Word ya, Microsoft Word. Nanti kalian buka filenya, ini bikin sendiri di Microsoft Word. Kalian tulis nama kan ada banyak ya, 1, 2 sampai berapa. Terus di sini ada kelompok. Nah itu kan ada data percobaan sama data percobaan 2 ya nggak di sheet Excel. Nah untuk yang pertama dulu di data percobaan yang 1 ini, setelah ini kalian tulis di sini itu nomor 1 data percobaan itu kan selisih KWH ya, dalam kurung ini penggunaan KWH aja, penggunaan daya. Nah, daya per 2 hari. Ya. Nanti di bawahnya di sini kalian foto. Fotonya disisipkan ya. Bisa kan menyisipkan foto di Word? Bisa. Terus habis foto, terus tabel yang di Excel itu kalian copy. Kalian paste di sini. Tabelnya untuk yang pertama ya. Yang kedua, ini tanpa perlakuan khusus ya. Tanpa perlakuan khusus. Yang kedua, ini yang A, ini yang B, nanti dengan perlakuan khusus. Di sini foto, terus tabel lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau udah, yang kedua itu datanya untuk apa? Untuk perhitungan. Nanti kalian tulis dulu. Ini kan data yang pertama ya, data percobaan. Penggunaan daya listrik 2, masih data percobaan dulu. Rincian penggunaan. Nah, itu datanya kalian kopas di sini. Gitu ya. Sekalian itu kan udah ada kalau di Excel saya kan udah ditulis cara-caranya kayak gimana, yang dikali-kali kayak gimana, nanti kalian langsung aja dengan isinya, gitu ya. Paham? Kalau sudah, kalian analisis sesuai di LKPD. LKPD itu kan suruh mengupload, habis mengupload kalian analisis ya, berdasarkan data yang di sini, 2 ini kayak gimana.
gitu kan. Nah, tapi belum selesai. Yang belum selesai apa? Biaya listriknya bagaimana? Biaya listrik. Nah, nanti ini dihitung, berarti kan penggunaan energinya berapa dikalikan tarif dasar listrik, dikalikan karena biaya per bulan berarti dikalikan 30 hari. Sedangkan tadinya itu di situ kan cuma lama pengamatan 2 hari, ya kan? Kalian gantilah 30. Ya, tanda yang itu kalian ganti 30, jadi ada 2 tabel nanti di sini. Sampai sini paham? Coba silahkan langsung aja ditulis berdasarkan foto yang ada di kelompok kamu. Kelompok 1 udah sampai mana? Sampai perhitungan energi. Ngitungnya gimana? Ya, betul. Itu nanti ditengahkan aja ya. Nah, sekarang ada biaya per kWh. Yang biaya per kWh, coba kalian search di Google ya. Bisa? Search di Google, kira-kira harga per kWh-nya itu berapa. Atau kalian bisa cari, ada yang masih nyimpan struk isi token atau meteran? Nggak ada. Cari dulu di Google, berapa sih harganya, coba. Biaya per kWh PLN gitu. Coba, ada yang udah nemu? Ada yang udah nemu belum? 1.300. Itu yang per tahun ini? Iya, Bu. Bulan ini? Bulan Juli. Bulan Juli. Ini ada yang bulan September. Cuma kalau bisa ada yang bulan ini ya bulan ini ya ngitungnya. Ya. Kelompok ini berapa dayanya? Dayanya berapa kelompok 2? 1.600. Ya udah, berarti pakai yang 1.600. Harganya 1.600, di situ berapa? Terus berarti kita yang dekat aja ya, 1.300 nih yang ini. Harganya 1.444,70. Itu tadi kan yang di bawah bukan yang atas. Yang ini berarti 8 jam aja, nanti yang di bawah. Apaan? Nah, kamu cari dulu ini tadi biaya per kWh-nya berapa? Ini di print dalam bentuk PDF, kalian upload ke LKPD-nya ya. Silahkan ditunggu. Ini ada nama kelompok, data percobaannya apa. Yang A tanpa perlakuan khusus, ada foto tabel percobaan 1. Yang B-nya dengan perlakuan khusus, foto, terus tabel perlakuan khususnya apa, gitu ya. Yang pertama itu yang ini nih. Yang pertama yang ini, data yang kedua yang ini, sama foto-fotonya, KWH-nya. Yang ketiga, tadi di yang ketiga itu ini. Kalian pilih, kan ada di bagian atas kertas yang lurus sama yang tiduran. Ya, landscape sama potret. Kalian pilih yang landscape. Oke, semuanya. Ini waktunya udah mau habis, bentar lagi. Perhatikan ke depan. Di LKPD yang pertama, coba punya kalian alat tujuan sama alat bahannya apa aja? Tujuan percobaan menghitung daya listrik, mengevaluasi penggunaan daya listrik, mendesain cara efisiensi penggunaan listrik. Hipotesisnya apa? Banyaknya alat elektronik, lama pemakaian alat elektronik, tidak tepat dan efisien dalam penggunaan alat elektronik. Hipotesis itu harus merujuk ke tujuan, ya. Tujuannya yang diminta apa? Evaluasi, menghitung biaya listrik, ya enggak? Berarti hipotesisnya harus ada yang kaitannya dengan itu. Gitu ya. Paham? Sekarang ke kelompok 4. Apa saja yang mempengaruhi biaya penggunaan listrik berdasarkan percobaan kamu? Apa saja, no? Boros dalam menggunakan lampu. Terus apa lagi? Kabel selalu tercolok. Ada kelompok 1. Jawabannya apa? Terus apa lagi? Ya. Terus? Kelompok 4. Bagaimana cara agar penggunaan energi listrik itu tepat dan efisien? Apa? Memakai barang-barang elektronik seperlunya saja. Terus? Kurangi menggunakan barang elektronik berdaya besar. Oke, terus? Sudah, 2. Sebenarnya kalau elektronik berdaya besar model lampu itu kita kalau menggunakan LED itu lebih hemat daripada lampu yang
biasa ya. Iya, yang bolham begitu. Itu juga udah terlihat ininya. Terus sekarang analisis berdasarkan data percobaan kelompok Anda. Kelompok 1 apa? Biaya listrik tanpa perlakuan khusus lebih mahal daripada biaya listrik dengan perlakuan khusus. Terus? Dikarenakan diperlakukan khusus banyak mengurangi penggunaan energi listrik seperti durasi menonton TV dan penggunaan kipas angin dikurangi. Oke, itu sudah bagus sekali analisisnya. Sekarang tinggal kesimpulan. Ayo silahkan kelompok 1 apa kesimpulannya? Menurut biaya listrik ini dapat diamati kalau perlakuan khusus lebih menghemat energi listrik daripada penggunaan listrik sebaliknya. Nah, perlakuan khususnya kayak gimana itu disebutkan ya. Maksudnya dari durasinya apa kayak gimana nya itu disebutkan. Jadi apa ya, biar nggak bingung nantinya. Sampai sini paham ya untuk penulisannya? Oke, kesimpulan dan analisis dan lain sebagainya. Perhatiin dulu semuanya. Itu kalian sudah cukup bagus. Jadi nanti tinggal kalian selesaikan, kalian upload ya. Untuk tugas videonya nanti saya kasih waktu sampai hari ini jam 4 sore. Itu harus sudah jadi ya. Di-upload di TikTok, jangan lupa di tag seluruh pesertanya. Kesimpulan bersama untuk proyek kita dalam perhitungan biaya listrik yang mempengaruhi apa saja? Durasi pemakaian, terus jumlah barang. Selain itu ada daya yang dimiliki oleh barang elektronik tersebut gitu ya. Itu sangat mempengaruhi. Oke, gitu aja ya. Gak ada pertanyaan? Gak ada. Mari kita tutup dulu. Silahkan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video PPL saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.